Oke, selamat malam. Selamat datang pada channel saya, yaitu channel AR Project. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang project game yang telah saya kerjakan untuk kebutuhan UAS, ujian akhir semester game development mata kuliah pengembangan game. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam file projectnya. Baik, untuk game ini dikembangkan menggunakan Unity versi 6.2 dengan memanfaatkan Universal Render Pipeline atau URP. Pemilihan URP dilakukan karena pipeline ini mendukung pengembangan game dua dimensi yang lebih optimal, ringan, dan memiliki performa yang baik. Selain itu, Unity dipilih karena menyediakan lingkungan pengembangan yang terintegrasi, mulai dari pengaturan scene, manajemen aset, hingga pengujian game secara langsung melalui fitur Game View. Selanjutnya pada tampilan scene yang saya tampilkan, kita dapat melihat sebuah lingkungan dua dimensi berupa pulau melayang yang berfungsi sebagai area utama permainan. Lingkungan ini terdiri dari beberapa elemen visual seperti rumah sebagai objek utama, kincir angin sebagai elemen pendukung lingkungan, latar belakang berupa langit, air, dan pepohonan. Seluruh elemen tersebut disusun menggunakan sprite dua dimensi sehingga tidak melibatkan objek tiga dimensi. Selanjutnya untuk konsep visual yang digunakan adalah gaya kartun dua dimensi dengan warna yang cerah dan bentuk yang sederhana. Pemilihan gaya visual ini bertujuan agar tampilan game terlihat lebih ramah, menarik, dan juga mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, penggunaan visual yang sederhana membantu menjaga performa game agar tetap stabil, terutama ketika dikembangkan untuk perangkat lunak. Dengan spesifikasi menengah ke bawah. Selanjutnya untuk pengaturan kamera. Kamera dalam game ini menggunakan ortografi kamera dengan posisi yang dibuat statis. Artinya kamera tidak mengikuti pergerakan objek dan tidak melakukan zoom atau pergeseran selama permainan berlangsung. Dengan pengaturan ini, seluruh area permainan dapat terlihat secara konsisten baik pada scene view maupun game view. Pendekatan kamera statis ini sangat cocok untuk game dua dimensi sederhana dan edukatif karena memudahkan pemain dalam memahami lingkungan permainan. Selanjutnya untuk struktur hierarki dan manajemen aset. Pada bagian hierarki, seluruh objek dalam scene ini disusun secara terstruktur seperti kamera, pencahayaan, background, dan environment. Sementara itu pada bagian aset-aset seperti gambar, sprite, dan script dikelompokkan ke dalam folder-folder tertentu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan proyek serta mempermudah proses pengembangan lanjutan. Selanjutnya, untuk arah pengembangan gameplay ini, scene yang saya tampilkan pada saat ini merupakan tahap awal pengembangan yang difokuskan pada penataan visual dan struktur dasar game. Pada tahap selanjutnya, scene ini akan dikembangkan dengan menambahkan beberapa karakter pemain, mekanisme pergerakan, interaksi antar objek, serta logika permainan menggunakan script. Dengan demikian, game ini tidak hanya menampilkan visual, tetapi juga memiliki sistem gameplay yang interaktif. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan tampilan scene dan konsep visual pada game Project Arman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pemrograman atau script yang digunakan dalam pengembangan game ini. Untuk script ini berfungsi dalam mengatur pergerakan karakter, kamera, musuh, serta sistem store, sehingga game tidak hanya bersifat visual tetapi juga interaktif. Yang pertama, kita memasuki script gerak player atau gerak.cs. Script pertama yang digunakan adalah gerak.cs yang berfungsi sebagai controller utama karakter pemain. Pada script ini terdapat beberapa variabel utama seperti kecepatan yang berfungsi untuk mengatur kecepatan gerak horizontal pemain. Selanjutnya kekuatan terbang yang mengatur daya lompat atau terbang ke atas. Kemudian skor yang digunakan untuk menyimpan skor sementara pemain. Di dalam fungsi update,
Skrip ini membaca input dari keyboard dan mouse. Tombol A dan D digunakan untuk menggerakkan karakter ke kiri dan ke kanan. Sementara itu, tombol W dan S digunakan untuk mengubah arah hadap karakter. Selain itu, klik mouse kiri digunakan untuk memberikan gaya vertikal ke karakter sehingga karakter dapat terbang ataupun melompat. Selanjutnya, penggunaan rigid body 2 dimensi. Pergerakan karakter fitur diatur menggunakan rigid body 2 dimensi, sehingga pergerakan mengikuti sistem fisika Unity. Fungsi fix update digunakan untuk mengatur kecepatan horizontal agar pergerakan lebih stabil dan aman secara fisika. Skrip ini juga terhubung dengan animator sehingga animasi karakter dapat berubah sesuai dengan kondisi pergerakan seperti saat terbang ataupun bergerak. Selanjutnya, pada bagian on trigger enter 2D, skrip mendeteksi ketika karakter menyentuh objek tertentu. Dalam hal ini, objek bernama labu. Ketika objek tersebut disentuh, maka skor pemain bertambah. Dan kemudian objek labu ini terhapus dari scene. Kemudian skor ditampilkan melalui log sebagai proses debugging. Mekanisme ini menjadi dasar sistem pengambilan item dalam game. Selanjutnya di sini ada skrip musuh. Dalam skrip musuh.cs berfungsi untuk mengatur interaksi antara pemain dan musuh. Ketika pemain menyentuh objek musuh, maka pemain dianggap kalah atau mati. Objek pemain dihapus dari scene, kemudian scene diulang kembali menggunakan scene manager. Fungsi edukatif. Mekanisme ini memberikan konsekuensi langsung kepada pemain ketika melakukan kesalahan sehingga dapat digunakan untuk mensimulasikan kesalahan dalam gameplay atau simulasi edukatif. Selanjutnya, script management score manager.cs. Script score manager.cs digunakan untuk mengatur sistem skor yang ditampilkan ke layar. Script ini menggunakan text mesh pro sehingga tampilan teks menjadi lebih tajam dan profesional. Setiap kali skor bertambah, fungsi add score akan dipanggil untuk menambahkan nilai skor, memperbarui teks skor yang ditampilkan di layar. Dengan sistem ini, pemain dapat melihat perubahan skor secara langsung selama permainan berlangsung. Jadi untuk keterkaitan antar skrip, seluruh skrip yang digunakan saling berhubung satu sama lain. Skrip gerak.cs menangani kontrol pemain, kemudian musuh.cs mengatur tantangan dan kegagalan pemain, dan pada akhirnya score manager.cs menampilkan hasil pencapaian pemain. Kombinasi skrip ini membentuk sistem gameplay dasar pada game Project Arman, sehingga melalui penerapan skrip ini, game ini tidak hanya menampilkan visual 2 dimensi tetapi juga memiliki sistem interaksi, kontrol, dan logika permainan yang lengkap. Struktur skrip dibuat sederhana dan modular sehingga mudah dikembangkan lebih lanjut untuk penambahan fitur seperti level baru, sistem nyawa, ataupun mekanik edukasi. Baik, mungkin dicukupkan sekian penjelasan mengenai implementasi coding dalam pengembangan game itu di Project Arman. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa